Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan pelajaran. Untuk sebelum kita ke pelajaran, kalian sehat? Sudah makan belum? Sarapan ya? Ada yang sakit? Ada. Sebelum kita ke pelajaran, aku akan absen dulu. Ada yang sakit nggak di sini? Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Selanjutnya, kemarin kita sudah membahas tentang materi yaitu ibadah haji. Ada yang masih ingat kemarin ibadah haji itu pengertiannya apa? Cung, Sofi? Haji berarti pergi menuju tempat yang diagungkan. Ya, betul sekali. Haji itu adalah apa? Pergi menuju tempat yang kita agungkan, yaitu di mana? Di Mekah atau Ka'bah. Pun aku akan membacakan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang kita akan bahas kali ini adalah apa? Peserta didik yaitu mampu meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Kemarin kita sudah membahas haji, sekarang kita akan membahas tentang kurban. Selanjutnya, kebiasaan perilaku terpuji rela berkurban. Itu adalah bukti apa? Bukti kita mengimani ibadah kurban. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Pun kita akan membahas tentang ibadah kurban. Kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk apa? Menyembelih anaknya. Anaknya siapa nama? Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan dalam mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Bagaimana tanggapannya? Kata Nabi Ismail, siap enggak? Siap. Kalau itu adalah perintah Allah, kata Nabi Ismail. Saya siap, ya. Saya siap, Bapak. Silahkan saya sembelih. Kalau itu adalah perintah Allah. Akhirnya Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ceritanya. Adapun pengertian kurban ini yaitu diambil dari bahasa Arab yaitu korobah. Korobah artinya apa? Dekat. Korobah artinya dekat.
Dengan secara istilah, kurban itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih. Menyembelih hewan tertentu. Hewan tertentu itu apa saja nanti kita akan bahas pada hari raya Idul Adha atau haji dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Jul. Tuh, perintah Allah, pengertian dari ibadah kurban dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka berikanlah apa? Sholat dan karena Tuhanmu dan berkumpullah. Sudah diberikan nikmat yang banyak, kita dianjurkan untuk apa? Berkurban. Bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara membeli kambing, membeli domba, disembelih, ya. Atau beternak dulu boleh, beternak kambing, domba. Nanti kalau sudah ada, sudah niat kita untuk berkurban, insya Allah itu ditunaikan ibadah kurbannya. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah dia yang terputus. Dalam surat di perintah kurban itu juga ada di dalam surat apa? Al-Kautsar. Hukum melaksanakan ibadah kurban yaitu ada sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang istimewa, dianjurkan pahalanya sehingga dapat pahala. Kalau dikerjakan dapat pahala. Makanya kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi lebih baik kalau sudah mampu Bapak bisa dikatakan sunnah. Yang kedua bisa dikatakan wajib. Apabila apa? Apabila kalian niat berkurban atau nazar. Nanti kalau saya dapat uang 3 juta saya akan kurban. Nah itu ya, berarti sudah wajib karena sudah berjanji kepada Allah. Ya, sudah berjanji kepada Allah. Nanti kalau saya dapat sapi, saya akan kurban. Nanti kalau saya dapat domba, saya akan itu ada hukumnya, ada yang sunnah dan yang wajib. Adapun syarat berkurban antaranya yang pertama Islam, tentu beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat mampu. Kalau sudah mampu, kalian boleh untuk apa? Berkurban. Misalkan Aceh punya kambing banyak 10, dikembangkan 1, boleh enggak? Nah itu ya, ada 4 ya, Islam, akal, balik dan mampu. Syarat hewan kurban. Nah, dapur syarat hewan kurban itu yang pertama yaitu hewan ternak berkaki 4. Contohnya apa? Kambing, domba, unta, sapi, ketak. Itu yang untuk hewan kurban. Bagaimana kalau ayam? Jangan, nggak bisa. Ayam tidak bisa kurban ya. Itu syaratnya tadi hewannya. Yang kedua hewannya cukup umur. Kalau kambing atau domba minimal umur berapa tahun? 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Disini standar. Kalau misalkan kamu sudah copot giginya, boleh berkurban.
menandakan bahwa umur kambing itu 1 tahun lebih. Kalau sudah giginya sudah oke loh. Nah, untuk hewan kurban ada pertanyaan? Pak Cep? Oh ya, bagus pertanyaannya. Kalau bagaimana Pak? Domba jantan katanya lebih bagus. Tapi kalau kita ada domba jantan pakai domba betina, boleh nggak? Itu bagaimana jawabannya? Boleh, asalkan domba itu tidak dalam kondisi hamil atau mengandung. Adapun waktu penyembelihan kurban sudah pasti waktu penyembelihan domba itu kapan? Yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, pas hari raya Idul Adha. Dan 3 hari lagi hari tasrik 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Paham? Sudah paham? Kalian silakan kerjakan halaman di dalam LKPD. Nah, LKPD Negara Indonesia, kerjakan halaman 45. Nah, ini tentang ibadah silakan. Selanjutnya, Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama diisi oleh Aul, Aceng, Sofi dan Jan. Kelompok yang kedua diisi oleh Aul, Farida dan Bulan. Dan kelompok yang ketiga diisi oleh Devina, Meka dan Jihan. Paham sudah? Pak Guru akan membagikan kartu kepada masing-masing kelompok. Nanti masing-masing kelompok untuk berdiskusi menjodohkan kartu ini, mencocokkan yang ini ke yang mana. Paham? Siap? Silakan untuk kelompok yang pertama maju ke depan. Silakan diskusikan, jodohkan, nanti pasang di depan. Kalau sudah diskusinya. Siap? Silakan pasang teman, kalau sudah siap, sudah betul. Coba lihat semuanya sini. Kelompok 1, syarat berkurban. Ya betul, Islam, akal, balik, dan mampu. Yang kedua, syarat hewan kurban cukup umur, tidak cacat. Itu adalah syarat kurban. Yang terakhir, waktu penyembelihan kurban yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Betul, tepuk tangan untuk kelompok 1. Melaksanakan tadi permainan kartu menjodohkan tentang materi hewan kurban. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru tentang ibadah kurban, pengertian kurban? Cung, ya mereka. Ya betul sekali. Menurut bahasa itu kurban itu artinya, secara istilah kurban itu menyembelih hewan kurban tanggal 11, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Itu aku akan mengambil kesimpulan bahwa kurban itu mengandung banyak sekali hikmah. Mengandung banyak sekali hikmah, dan antaranya apa?
menghilangkan sifat tamak, menghilangkan sifat tamak, rakus dalam diri kita. Kenapa kita berkorban untuk orang lain mendapatkan pak? Yang kedua, melatih diri saling berbagi kepada sesama. Itu adalah hikmah atau kesimpulan yang kita ambil dari materi tentang ibadah kurban. Penutup, mari kita menutup acara ini dengan baca